Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 2 Projo, Ibu Dr. Anda Elizabeth Pancawati atau yang mewakili, yang kami hormati pemateri pembebasan aksi nyata CGP Angkatan 6, yang kami hormati Bapak Ibu guru undangan kegiatan presentasi pembebasan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa limpahan karunia-Nya kita tidak akan dapat bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pembukaan kegiatan pembebasan aksi nyata modul 1.4 berbagi pemahaman penerapan budaya positif SMK Negeri 2 Projo, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Projo. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Agung Kori Wahyu Prianto SST Par selaku Wakakurikulum yang mewakili Kepala Sekolah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan mendapat ilmu baru dari apa yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Nuraini. Nah, sebelumnya pada Ibu Elizabeth Pancawati yang kami hormati, rekan-rekan guru, pendidik dan tenaga pendidikan yang kami hormati juga. Hari ini kita akan ada sosialisasi atau pembebasan aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Purworejo untuk modul 1.4 berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eni Nuraini SPD MPD. Harapannya dari yang nanti disampaikan Bu Eni kemudian menimbulkan calon CGP-CGP yang lain, dan semoga itu bisa memberikan pengaruh yang positif, tidak hanya di budayanya tapi juga di keseluruhan untuk di kita pendidik, di tenaga kependidikan juga untuk siswa. Dengan ini maka sosialisasi pembebasan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 6 modul 1.4 berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Nuraini SPD kami nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agung Kori Wahyu Prianto yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pembebasan oleh calon guru penggerak SMK Negeri 2 Projo. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang ketiga, acara inti, yaitu penyampaian pembebasan aksi nyata modul 1.4 berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Ibu Eni Nuraini MPD, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Projo, Kabupaten Projo. Kepada beliau Ibu Eni Nuraini MPD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk menghadiri undangan kami dalam acara pengimbasan untuk modul 1.4 untuk budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purworejo. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk acara pengimbasan hari ini merupakan rentetan acara atau rentetan alur pembelajaran yang ada di calon guru penggerak angkatan 6 ini. Ya, modul yang akan kami sampaikan itu adalah modul 1.4.A.9, yaitu kaitannya dengan aksi nyata, pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk alur belajar pada kegiatan guru penggerak itu kita mengikuti alur merdeka, di mana merdeka itu adalah singkatan dari beberapa kegiatan, di mana M-nya itu adalah mulai dari diri sendiri. Kita itu adalah mengeksplor semua pemahaman materi sebelum kita masuk kepada modul yang sesungguhnya. Kemudian pada pembelajaran yang kedua itu ada eksplorasi konsep, di mana eksplorasi konsep adalah kita mengerjakan berbagai tugas yang ada di LMS dengan membaca terlebih dahulu pada konsep-konsep yang sudah tersedia juga ada di LMS. Kemudian untuk alur yang ketiga yaitu ruang kolaborasi, di mana ruang kolaborasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pada diskusi kelompok, dan pada sesi yang kedua yaitu pada presentasi kelompok. Yang presentasi kelompok ini adalah terdiri dari beberapa guru dari beberapa tingkatan dan juga dari beberapa kabupaten. Kita bertemu di ruang kolaborasi untuk mendiskusikan apa yang sudah kita pelajari pada eksplorasi konsep. Kemudian untuk alur yang keempat yaitu adalah demonstrasi kontekstual, di mana pada alur ini kita mengeksplor atau kita membuat suatu pembelajaran yang biasanya kita buat adalah sebuah video pembelajaran untuk mengetahui sampai seberapa dalam untuk materi yang sudah kita pelajari, yaitu yang sudah kita tuliskan di dalam eksplorasi konsep dan juga ruang kolaborasi. Kemudian untuk alur yang kelima yaitu elaborasi pemahaman, di mana kita mendapatkan sumber-sumber pembelajaran yaitu berasal dari narasumber yang berasal dari PPGP Provinsi Jawa Tengah, yaitu Balai Besar Pendidikan Guru Penggerak Jawa Tengah, tetapi narasumbernya di sini bisa dari berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian pada koneksi antar materi, di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengkoneksikan antara modul 1, 2, 3 sampai dengan 4. Kemudian di aksi nyata ini adalah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya hanya sharing karena saya sendiri juga mohon maaf tidak terlalu memahami, maka kita sifatnya adalah sekali lagi sharing. Ya, untuk materi yang pada pagi hari ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, di mana pada modul 1.4 kita mempelajari ada 6 hal, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Yang kedua pada disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol manusia. Serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mencoba untuk menganalisa satu demi satu untuk materi yang tadi sudah saya sampaikan. Pada pembelajaran yang pertama yaitu kaitannya dengan teori stimulus respon, kita coba membayangkan Bapak Ibu
bahwa kita akan mengepalkan salah satu tangan kita. Dan kita bayangkan bahwa di dalam genggaman tangan kita, itu kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga atau paling berharga untuk hidup kita. Kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga kita karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Nah, tugas rekan kita adalah untuk mencoba dengan segala cara bagaimana kita atau bagaimana mereka bisa mempengaruhi kita untuk membuka kepalan tangan kita. Teman kita di situ dipersilahkan atau boleh membujuk kita, boleh menghadik, boleh menggoda, bahkan menawari sejumlah uang agar kita bisa membuka kepalan tangan kita. Nah, mungkin yang tersirat dalam pikiran Bapak Ibu akan ada dua pertanyaan. Kira-kira mau dibuka atau tetap tertutup seperti itu? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Mau tetap ditutup atau mau dibuka karena ada tawaran sejumlah uang 1 juta misalnya hanya untuk membuka kepalan tangan saja. Oke, ya jawabannya tergantung pada kepentingan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kegiatan cobalah buka dengan kepalan tangan ini merupakan salah satu jawaban daripada teori stimulus respon yang kita bahas pada pagi hari ini. Tentu saja kita juga sempat berpikir bahwa Bapak Ibu kita sebagai guru itu sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Bahwa yang kita atau yang saya sendiri itu alami, pertama adalah adanya KTSP, kemudian adanya Kuntilas, kemudian yang terakhir ini adalah adanya kurikulum merdeka. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, tetapi apakah dengan perubahan kurikulum yang ada, pola pikir kita itu juga berubah? Karena yang saya tahu, lengulang ya seperti itu saja. Muridnya untuk media, untuk metode dan sebagainya, seperti itu saja. Nah, maka ini adalah jawaban sekali lagi untuk stimulus respon yang kita bahas pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa perubahan paradigma untuk teori kontrol. Yang pertama adalah untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau misalnya di situ ada anak yang bertindak negatif, misalnya dia dengan sengaja karena sudah terlambat dia menek pager misalnya, itu yang perlu disalahkan siapa? Apakah dari peraturan sekolahnya ataukah anaknya sendiri atau bagaimana? Ya, mungkin jawaban ini yang pasti atau jawaban yang akan kita tuju itu adalah pada kesalahan anaknya. Betul ya Bapak Ibu? Ya, tapi sebenarnya apakah itu betul atau tidak nanti kita akan bahas pada materi berikutnya. Nah, jika ada murid yang melakukan kesalahan, maka yang harus ditinjau ulang itu adalah pada disiplin yang dijalankan pada sekolah tersebut. Dan disiplin di sini itu adalah berkaitan erat dengan kontrol guru dalam menghadapi murid yang mereka ajarkan atau yang mereka ajar atau yang menjadi walinya. Kemudian di sini untuk teori kontrolnya, menurut Dr. William Glasser itu ada 4 teori kontrol. Nah, ini kita masuk kepada posisi yang mana? Yang pertama adalah ilusi guru dalam mengontrol murid. Di sini pengertiannya adalah penguatan positif atau bujukan adalah suatu bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau murid akan tergantung kepada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan kayaknya ini sering banget kita lakukan ya Bu ya, kalau murid itu harus menurut kepada kita. Tapi apakah itu baik untuk kedepannya ke siswa? Maka yang bisa mengkoreksi dan menjawab adalah Bapak Ibu semuanya. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat
yaitu dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, identitas gagal apa itu? Yaitu murid melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Mereka belajar untuk merasa berguru tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri dengan cara yang negatif. Ini biasanya kalau siswa tersebut itu banyak mendapat misalnya panggilan dari PK karena mungkin dia banyak terlambat, maka dia tidak akan memperbaiki dia kedepannya, tapi malah justru dia akan selalu bernegatif thinking. Kemudian teori yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter seseorang. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mampu mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian untuk yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Ini yang mungkin seringkali kita lakukan Bapak Ibu tanpa kita sadari, karena kita merasa bahwa kita adalah seorang guru, tugas kita adalah mendisiplinkan siswa. Tetapi apakah betul tindakan yang kita lakukan ini? Bahwa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan segera terbentuk. Nah, di sini ada perbedaan antara paradigma stimulus respon dengan teori kontrol yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah bahwa kita mencoba untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ini seringnya kita lakukan atau tidak Bapak Ibu? Oke, kadang-kadang ya, sama seperti saya juga. Nah, dalam teori kontrol, maka kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang kita. Yang kedua, perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan, maka semua perilaku memiliki tujuan. Sama halnya dengan siswa kita Bapak Ibu. Kalau di situ siswa kita dalam tanda petik ada nilai, misalnya mereka ngeprank teman-temannya, mungkin mereka atau kita sebagai guru jangan memvonis dia sebagai anak yang nakal, karena belum tentu dia adalah anak yang nakal. Tetapi mungkin karena anak itu adalah tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, salah satunya adalah love and belonging, yaitu cinta dan rasa kasih. Kemudian ada juga kekuatan, kemudian ada juga survival, ada pertahanan hidup dan sebagainya. Ya, nanti akan dibahas di slide yang berikutnya. Kemudian untuk perubahan paradigma yang ketiga, yaitu bahwa orang lain mengontrol kita dan hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikan diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain, saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sama halnya dengan yang di atas, bahwa hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal, untuk teori kontrolnya berubah menjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model yang berikutnya adalah adanya menang kalah, sedangkan pada teori kontrol kita berpikirnya adalah menang-menang. Nah Bapak Ibu, ini yang model yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Dan disiplin positif ini yang banyak sekali sekarang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, makna daripada disiplin adalah belajar kontrol diri, menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Nah, disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Maka mungkin di sekolah kita itu juga kadang berlaku nih Bapak Ibu untuk penerapan disiplin positif seperti ini. Disiplin itu sering dikaitkan dengan bagaimana siswa mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kalau mereka tidak patuh, maka mereka akan terkena sanksinya atau akan mendapat hukuman. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari penerapan disiplin? Yaitu agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, sopan santun, jujur, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan dari sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketiga motivasi perilaku manusia. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, jika Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan, adakah motivasi tertentu yang Bapak Ibu miliki? Katakanlah sekarang ini Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir di ruang sidang untuk mengikuti sosialisasi atau pengimbasan pendidikan guru penggerak. Apakah ada motivasi yang ada di dalam diri Bapak Ibu semua? Ada. Motivasinya adalah untuk pengen tahu saja ya, pengen tahu saja. Nah, sama halnya di sini Bapak Ibu, khususnya bagi para Bapak Ibu guru yang sudah mendaftar sebagai calon guru penggerak. Nah, untuk motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pertanyaan saya adalah, di situ Bapak Ibu daftar sebagai guru penggerak, adakah motivasi dari luar? Misalnya, sebagai kepala sekolah itu memerintahkan kepada anak buahnya, khususnya yang masih usianya bisa masuk, mereka yang bisa kompeten itu untuk masuk. Kalau memang Bapak Ibu masuknya karena ada motivasi dari kepala sekolah, artinya bahwa Bapak Ibu belum melakukannya dari dalam diri Bapak Ibu semua. Maka di sini masuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian, kalau saya sendiri itu untuk masuk DP itu bukan pada yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama sih ada sebenarnya, cuma di sini agak secret buat saya ya. Karena tujuan utama saya dulu Pak Agung kayaknya udah tahu maksudnya. Karena saya dulu menghindari biar bendaranya cepat turun Pak Agung. Ya alhamdulillah ini sesuai dengan waktunya, bendaranya turun ini bisa masuk. Ya, untuk yang motivasi sesungguhnya yang ada dalam diri saya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Itu adalah tujuan saya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, imbalan atau penghargaan dalam bentuk apa sih sebenarnya yang saya harapkan? Yaitu adanya imbalan berupa sertifikat 360 jam Bapak Ibu, sehingga dengan mudah saya bisa naik pangkat. Itu Bu, yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah diklat gratis, kenapa saya tidak ikut? Kalau memang saya ingin ikut, maka di sini intinya bahwa saya hanya ingin mencoba saja. Sajane kalau saya mendapatkan 360 jam itu enak apa tidak? Ya, tetapi ternyata bahwa di perjalanan itu baru setengah bulan Bapak Ibu yang saya rasakan itu luar biasa. Bahwa untuk motivasi internal itu saya sulit sekali untuk mengubahnya dari eksternal menuju internal. Karena kenyataannya apa? Bahwa di setengah bulan pertama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, pendidikannya itu sungguh luar biasa. Acaranya yang padat, lainnya yang terlalu pendek dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya di situ saya menuruti diri saya sendiri, maka saya tidak akan bisa ikut melanjut ke pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu, saya berpikir keras bagaimana caranya saya mengubah motivasi eksternal menjadi internal, yaitu untuk diri saya sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, di sini harapan saya adalah satu, bagaimana saya bisa menjadi guru yang lebih baik untuk murid saya, dan bagaimana saya bisa mengubah pola pikir saya sehingga saya agak maju sedikit untuk ngajar murid saya. Karena saya akui bahwa saya hanya itu saja rimuan. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan guru penggerak
penggerak di mana saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan sudah insya Allah separuhnya saya terapkan kepada siswa-siswa saya. Sehingga motivasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak itu sudah berubah menjadi motivasi internal dari dalam diri saya. Seberapapun sulitnya, insya Allah saya akan tetap melanjutkan. Kemudian yang berikutnya, apa sih dampak dari motivasi internal yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa motivasi internal itu akan berdampak pada jangka panjang, yaitu tidak akan terpengaruh oleh apapun, waktu, hukuman, atau hadiah. Saya tidak akan, insya Allah tidak terpengaruh, ikut ya ikut, harus berusaha untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak yang menurut saya itu waktunya masih sangat lama, karena nanti insya Allah berakhir pada Mei 2023 tanggal 31. Maka judulnya adalah luar biasa. Maka untuk yang guru penggerak yang saat ini masih dalam tahap tes, ya jadikan motivasi ekstrinsik Anda menjadi motivasi yang internal. Selamat pada Pak Asrofi, Bu Mulia, serta Bu Ita, dan selamat juga kepada Pak Sapa yang sudah masuk ke dalam calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 2 Purworejo. Semoga lagi Bu Asri, Bu Erika, Bu Ati, dan lain-lain ya. Semoga kita nanti menjadi satu. Kita jadi narasumber bareng-bareng Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mungkin apakah Bapak Ibu pernah berpikir atau tidak, kenapa sih kalau Bapak Ibu pergi naik sepeda motor itu harus pakai helm? Jawabannya apa Bapak Ibu? Peraturan ya, mematuhi peraturan atau keselamatan. Kemudian juga, mengapa kita sebagai guru itu harus datang tepat waktu ke sekolah? Jawabannya mesti peraturan lagi. Iya. Nah, apakah peraturan yang dibuat oleh mereka, misalnya dari dinas kepolisian, dari misalnya kepala sekolah, itu kita tahu, kita menyetujuinya atau tidak? Kita tidak dilibatkan untuk membuat peraturan, tetapi kenapa kok kita harus seperti itu? Ya, jawabannya adalah karena peraturan hanya dibuat oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak lain, sementara pihak lain itu harus manut kepada peraturan yang sudah dibuat. Sama juga Bapak Ibu dengan apabila kita mengajar di kelas, kita seringkali melihat anak-anak kita rame, melihat anak kita itu ada yang tiduran, kemudian ada juga yang dolanan kuku dan sebagainya. Maka untuk mengantisipasi mereka tidak melakukan hal demikian, kita perlu membuat adanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah berawal dari kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu apa Bapak Ibu? Kesepakatan kelas itu adalah sebagai sebuah bentuk disiplin sekolah yang kita mulai dari level kelas. Nah, biasanya siapa yang membuat? Yaitu guru dan warga sekolah atau warga yang ada di kelas tersebut mengenai peraturan atau tata tertib dalam proses belajar mengajar, dan juga mengenai harapan-harapan yang ingin kita capai di dalam pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Sehingga jelas sekali dari hal tersebut, kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat itu nanti kita rangkum. Karena kan kita punya 36 siswa ya dalam satu kelas, tidak mungkin akan ada 36 keyakinan kelas. Mesti ada beberapa siswa yang menuliskan hal yang sama, maka itu tidak perlu kita tuliskan lagi. Ada 5 yang siswa yang sama, maka cukup kita satu saja tuliskan. Nah, dari 36 peraturan kelas yang ada, itu nanti akan kita buat menjadi misalnya 5 sampai 10 keyakinan kelas. Kenapa kok bisa sesingkat itu? Karena keyakinan kelas harus sesimpel mungkin dan bisa dipahami oleh siswa. Sehingga untuk jawaban mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas, karena keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, atau yang biasanya kita sebut dengan motivasi intrinsik.
Bapak Ibu sudah capek? Belum ya, sebentar lagi ya Bapak Ibu. Kita coba untuk melihat perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang akan dituju. Sering kita mendengar selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang ganggu orang lain. Ini kan panjang banget ya Bapak Ibu. Siswa itu untuk menghafalkan itu juga sulit. Maka kita buat keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelasnya? Ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas yang kita anut adalah sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu adalah keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain serta diri sendiri. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu kita bisa menghormati orang lain. Karena pada saat mereka sudah belajar, kita datang, itu kan artinya kita mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Dan juga kita berkomitmen pada tujuan pembelajaran kita. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, kasus bullying dan sebagainya. Karena yang sekarang ini ada beberapa kasus ya, meskipun tidak terlihat, maka ini perlu kita buat keyakinan kelas. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan mereka agar mereka selalu berada pada koridor disiplin positif. Kemudian dilarang mengambil milik barang orang lain, masuk kepada menghormati orang lain dan sebagainya. Oke, ini Bapak Ibu untuk sebuah penghargaan. Pernahkah Bapak Ibu semua dalam memotivasi siswa itu memberi yang namanya reward atau penghargaan? Nah, biasanya kita melakukan sebuah reward atau memberikan sebuah penghargaan untuk siswa agar bisa memotivasi mereka dan mereka bisa lebih rajin lagi untuk belajar. Namun, apakah hal ini dibenarkan dalam dunia pendidikan? Ya, Bapak Ibu bisa melihat seorang ahli pendidikan yang bernama Alfie Kohns bahwa beliau mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Sehingga dari kalimat ini kita bisa jelas mengetahui bahwa penghargaan itu juga tidak bisa dilaksanakan dalam dunia pendidikan kalau sifatnya hanya untuk memotivasi siswa saja. Alasannya apa Bapak Ibu? Mungkin bisa kita lihat pada slide yang berikutnya. Di sini ada beberapa penghargaan yang ada beberapa Bapak Ibu dampak dari pemberian penghargaan. Bahwa penghargaan itu berpengaruh pada jangka pendek dan panjang. Penghargaan adalah tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas dan mengurangi ketepatan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kayak ini maksudnya apa? Ya, kita lanjut lagi. Kemudian yang berikutnya, akibat dari penghargaan yang dibuat adalah penghargaan akan mematikan kreativitas dan penghargaan itu akan menghukum siswa sendiri. Semua ini adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan dalam modul 1.1 yaitu oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan sesungguhnya adalah untuk memberikan pendidikan baik berupa tuntunan maupun penghargaan atau keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai pribadi dalam masyarakat. Itulah tujuan yang diinginkan oleh KHD dan juga kurikulum merdeka yang sekarang ini adalah jelas berkaitan erat dengan kurikulum yang sudah dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu, ini maksud yang tadi bahwa apa sih pengaruh jangka panjang dan pendek untuk sebuah penghargaan? Bahwa penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka panjang. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, karena kalimatnya panjang-panjang. Takutnya nanti saya bacakan one by one, you will be sleepy, atau Bapak Ibu bisa ngantuk. Kita lewat ini Bapak Ibu, nanti kalau dibaca sekali lagi kasihan ada teman yang sudah ngantuk. Oke.
Ini penghargaan untuk merusak hubungan, penghargaan untuk menurunkan kualitas, kemudian ada penghargaan untuk mengurangi ketepatan. Semua yang tadi sudah saya tulis di situ ada alasannya masing-masing. Kenapa penghargaan itu tidak diperbolehkan dalam proses belajar mengajar? Ya. Ini Bapak Ibu tindakan guru dan hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Sampai detik ini saya pernah mendengar itu bahwa ada siswa, kebetulan siswa di situ adalah anak yang saya layani. Di situ saya melihat dia sedang menulis banyak sekali kalimat-kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Itu kemarin anaknya juga bilang ke saya, maka apakah yang tindakan yang Bapak Ibu lakukan ini sebenarnya betul atau salah Bapak Ibu? Mencatat 100 kali dalam kertas dan dikumpulkan dengan saya tidak akan terlambat lagi. Maka kalau tindakan ini betul, tujuan sesungguhnya itu apa? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir untuk mengikuti jam pertama. Ini juga mungkin, tetapi mungkin bukan guru olahraganya. Saya yang tahu bukan guru olahraganya, tapi di sini yang saya tahu adalah pada push up anak-anak. Kemarin saya sudah lihat fotonya, itu ada beberapa dan sudah didokumentasikan terlambat berapa menit, kemudian push up-nya sesuai dengan menitan yang ada. Kemudian murid diminta untuk push up karena tidak memakai masker, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, membersihkan tumpahan teh di meja tulis sebagai karena tersenggol saat menulis. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu sampai jam pelajaran selesai dikarenakan tidak memakai sepatu hitam. Ini juga pernah terjadi karena siswa itu hujan, sepatunya basah, kemudian dia sepatunya agak belang putih sedikit, tetapi di situ ternyata juga ada sebuah sanksi yang diberikan. Kemudian siswa itu berlari mengelilingi lapangan olahraga 2 kali karena terlambat mengikuti upacara. Kalau sekolah kita tidak, ya Bapak Ibu, karena sekolah kita adalah sekolah yang SLB luar biasa. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju sekali. Oke. Lalu tadi hal-hal apa seperti yang sudah saya bacakan itu maksudnya kepada sebuah hukuman atau sebagai sebuah sanksi. Nah kita lihat Bapak Ibu. Ya, 100 kali itu adalah masuknya kepada hukuman, kemudian lari adalah masuk pada hukuman, kemudian push up itu adalah sebagai hukuman, kemudian mengganti kertas itu adalah sanksi, kemudian memberikan tumpangan S adalah sanksi, kemudian tidak mengenakan sepatu hitam itu kemudian disuruh untuk melepas sepatunya itu adalah hukuman, dan mengelilingi lapangan adalah sebuah sanksi. Ya, mungkin Bapak Ibu juga masih bingung, karena saya sendiri juga masih bingung, nulis sendiri malah bingung sendiri Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih tujuan daripada hukuman atau sanksi yang diberikan? Oke, di sini saya tuliskan perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Bahwa hukuman yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan, itu harus terjadi. Tadi keliling lapangan itu menyakitkan, tapi harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan tidak berani marah misalnya. Kemudian sanksi atau konsekuensi yang terjadi adalah sesuatu yang harus terjadi. Misalnya tadi ada es yang tumpah, minuman yang tumpah, itu harus dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Misalnya harus membersihkan mejanya atau harus mengganti buku, maka sesuatu ini harus terjadi. Kemudian hukuman juga dapat membuat anak sakit, yaitu baik fisik maupun hati untuk jangka yang lama. Dan untuk sanksinya adalah anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Kemudian sanksinya adalah anak menghargai disiplin. Kalau anak hanya dikenakan sanksi saja, bukan hukuman, insya Allah mungkin anak akan menghargai sebuah kegiatan yang salah yang pernah dia lakukan. Kemudian hukuman akan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Mungkin dia merasa dipermalukan dengan teman-temannya, oleh karena dia menghukum diri dengan cara apa? Misalnya dia tidak berangkat ke sekolah selama beberapa hari karena mungkin terlalu malu dengan teman-temannya. Kemudian
sanksi membuat anak untuk mendorong lebih mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini mesti banyak ngapusinya kalau memang anak itu selalu dihukum oleh gurunya. Maka untuk sanksinya adalah anak belajar mematuhi aturan. Dan pada hukuman juga, anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai oleh orang lain, khususnya oleh teman-temannya sendiri. Tapi dalam konsekuensi, di situ anak akan kehilangan haknya, tapi tidak untuk jangka waktu yang lama, dibuat tidak nyaman dan diasingkan hanya untuk sementara waktu saja. Kalau nanti konsekuensinya sudah hilang, itu berarti anak bisa kembali normal sekali. Maka kita sebagai guru, baiknya Bapak Ibu harus bagaimana? Haruskah kita berikan hukuman? Haruskah kita berikan sanksi? Sebisa mungkin kita hindari Bapak Ibu hukuman dan sanksi. Karena pada dasarnya kita tidak boleh mencap sebagai anak yang nakal. Tidak ada yang anak yang nakal. Maka bagaimana perlakuan kita sebagai seorang guru harus paham satu persatu karakter mereka. Karena tujuan pendidikan itu bukan kepada endingnya, tapi kepada proses pembelajaran yang terjadi. Dan tidak hanya ilmu saja yang akan kita berikan, namun kepada karakternya yang penting. Apalagi di kurikulum Merdeka selalu ditekankan adanya profil belajar Pancasila yang menyangkut 6 karakter di situ. Tadi kalau misalnya kita melihat anak yang nakal, kita melihat anak yang tidak mematuhi aturan, maka baiknya kita akan ada di mana? Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah kontrol guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah kontrol guru sebagai manajer. Bapak Ibu bisa melihat di dalam slide-nya bahwa apa sih yang guru lakukan itu dalam mengontrol siswa-siswanya. Maka sebagai kontrol guru yang kaitan dengan penghukum ini, karena ada juga yang guru yang kontrolnya adalah untuk menghukum siswa, itu biasanya mereka menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu biasanya yang sering dilakukan. Lah untuk yang membuat rasa bersalah, biasanya Bapak Ibu senangnya berceramah, seharusnya begini, Bapak Ibu kecewa karena kamu sudah melakukan ini, itu misalnya. Kemudian untuk yang teman, biasanya mereka akan beralasan untuk muridnya. Misalnya mereka akan menggandeng muridnya dengan kalimat ayolah nak dan sebagainya, dengan cara yang lebih halus. Kemudian untuk pemantau, yaitu dia akan menghitung dan mengukur. Kemudian untuk yang kontrol guru sebagai manajer, itu adalah dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Dia tidak gegabah, dia akan menyelidiki dulu sebenarnya itu ada apa dengan siswa tersebut. Kemudian untuk yang guru berkata pada penghukum adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kayaknya untuk di SMK Negeri 2 tidak ada guru yang seperti itu. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, kamu sebenarnya sudah tahu, ibu capek sekali mengatakannya. Itu pun kayaknya tidak ada di SMK kita Bapak Ibu. Kemudian untuk yang posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu dan sebagainya. Maka Bapak Ibu dapat saya sampaikan bahwa di situ posisi kontrol guru terhadap muridnya yang lebih bagus atau yang terbaik itu adalah posisi kita sebagai manajer. Di mana manajer itu kita akan menanyakan dulu kepada siswa kita, sebenarnya ada apa sih dengan kamu? Kenapa kok kamu melakukan tindakan seperti ini? Ayo baiknya bagaimana? Kita membuat kesepakatan bersama agar kamu atau temanmu tidak melakukan seperti ini. Nah, oleh karena Bapak Ibu, mulailah dari sekarang kita memposisikan diri kita pada siswa kita sebagai manajer, yaitu manajer dalam proses pembelajaran yang ada, baik itu dalam pembelajaran yang kaitannya dengan knowledge dan skill maupun yang kaitannya dengan karakter siswa kita. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Ini adalah materi baru pada guru penggerak dari angkatan 1 sampai dengan 5, dan ini adalah materi yang terbaru di materi yang 6, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini Bapak Ibu adalah segitiga restitusi, intinya adalah proses dialog antara guru dengan siswa dengan menggunakan beberapa langkah yang ada. Langkahnya adalah menstabilitaskan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan kepada keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu tadi ada contohnya, tapi insya Allah tidak akan saya putar karena durasinya itu cukup lumayan, ada 15 menit daripada nanti Bapak Ibu ngantuk ya. Ini contohnya, contoh bagaimana cara penanganan murid itu dalam segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapannya Bapak Ibu. Kemudian, nah kita lihat di sini. Untuk langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif karena dirinya. Seringkali misalnya anak tersebut diejek oleh teman-temannya, maka yang dilakukan anak itu adalah dia gantian nyeneni atau gantian memarahi teman-temannya, gantian ngejek teman-temannya. Apakah di situ dibenarkan Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu, karena di situ adalah masuk ke dalam tahapan segitiga restitusi, yaitu dalam langkah yang pertama yaitu stabilitas identitas. Tapi di sini tugas guru adalah bukan untuk mengayomi yang salah, tetapi tugas guru adalah untuk 1, 2, dan sampai dengan 7 itu yang seharusnya dilakukan. Bahwa Bapak Ibu guru di situ harusnya kamu salah nggak apa-apa, asalkan di situ kamu tahu kesalahan yang sudah kamu perbuat dan kamu berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian ini tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian ini yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu anak melakukan kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan norma yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan cara apa? Guru itu akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah. Nah, ini kita kembalikan kepada kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat pada awal pembelajaran. Kalau memang di situ anak merasa sudah mengakui kesalahannya. Kemudian, nilai-nilai universal apa sih yang sudah kita sepakati? Jadi tugas guru itu hanya mengingatkan saja. Dari mengingatkan saja, siswa itu insya Allah mereka sudah sadar. Daripada kita harus menghadik mereka, kita harus menghukum mereka, maka alangkah baiknya bahwa kita hanya akan mengadani atau menasihatinya dengan cara yang lebih halus. Kelas ideal apa, seperti apa sih yang kita inginkan, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan seperti itu, maka kamu akan menjadi orang seperti apa. Insya Allah nanti anak akan bisa menyadari kesalahannya sendiri. Itu saja Bapak Ibu dari kami tentang pengimbasan modul yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon maaf juga atas segala waktu yang sudah mengganggu Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia. Kita sampaikan terima kasih kepada Ibu Eni Nuraini MPD yang telah memberikan ilmunya kepada kita dalam rangka aksi nyata pengimbasan guru penggerak untuk angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Ibu Eni memang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu yang kita dapatkan dari pemaparan atau sosialisasi pada kali ini mudah-mudahan dapat kita aktualisasikan dalam kegiatan KBN kita, sehingga apa yang menjadi tugas Bapak Ibu akan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang keempat adalah refleksi umpan balik. Namun kegiatan refleksi atau umpan balik akan dilaksanakan pada waktu yang berikutnya. Kiranya sosialisasi dari Bu Eni tentang pengimbasan aksi nyata dalam rangka tugas guru
Penggerak Angkatan ke-6 Kabupaten Purworejo telah selesai. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara ini. Acara yang kelima adalah penutup. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan refleksi terhadap penyampaian materi pengimbasan calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMK 2 Purworejo pada hari ini. Adapun refleksi yang perlu saya sampaikan adalah bahwa setelah tadi mengikuti materi pengimbasan yang disampaikan oleh Bu Eni, maka muncul di dalam diri saya ada sebuah pemahaman baru, ada sebuah kesadaran baru bagaimana untuk mengelola terhadap budaya positif, budaya positif yang ada di sekolah, terutama sekali bagaimana mengelola peserta didik untuk lebih berbudaya positif. Di samping juga terutama sekali terhadap diri saya sendiri sebagai pengajar untuk mengelola lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Barangkali itu saja. Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bu Eni yang saat ini sebagai calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Purworejo. Mungkin itu saja. Kurang lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Silakan disiapkan dulu. Siap, berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Seperti yang kemarin sudah saya janjikan bahwa sebelum kita memulai pelajaran, kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, mungkin ada siswa yang bertanya, atau kalian bertanya, apa sih kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas adalah bentuk disiplin positif sekolah yang dimulai dari level kelas. Sekali lagi, kesepakatan kelas adalah bentuk positif, disiplin positif yang dimulai dari kelas. Nah, kemudian kesepakatan kelas itu nanti akan kita buat bersama semua warga kelas yang ada di sini, saya dan juga kalian, yaitu kaitannya dengan apa? Kaitannya adalah dengan peraturan atau tata tertib yang dilaksanakan selama proses pembelajaran dan juga mengenai perilaku positif belajar yang kita harapkan semuanya bisa tercapai. Nah, kemudian apa sih manfaat daripada kesepakatan kelas? Manfaat yang pertama yaitu satu, adanya komitmen dan tanggung jawab dari si pembuat kesepakatan kelas, yaitu siapa? Nah, kita, kamu sama gurunya. Kemudian yang kedua adalah sebagai media komunikasi antara saya juga kalian. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai mengurangi bentuk perilaku negatif daripada perilaku yang kurang baik untuk kalian. Makanya kita membuat kesepakatan yang kelas. Kemudian yang keempat, manfaatnya adalah untuk mendisiplinkan kalian. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mulai dengan kesepakatan kelas kita. Yang pertama nanti akan kita lakukan adalah di sini Bu ini sudah punya sticky note, di mana sticky note ini nanti akan saya bagi one by one satu-satu kepada kalian semua. Silakan tuliskan apa yang menjadi unek-unek kalian, apa yang menjadi kesepakatan kalian, dan apa yang akan kalian impikan dengan pembelajaran kita, utamanya adalah bahasa Inggris. Jelas ya? Ya. Sekarang Bu ini bagikan, nanti setelah ini terbagi, kamu tuliskan
yang menjadi impianmu, harapanmu, kemudian silakan nanti langsung ditempelkan di papan. Ada yang belum paham? Sudah, saya bagikan. Yang sudah selesai untuk menuliskan kesepakatan kelasnya untuk bisa ditempel di styrofoam yang tersedia. Silakan Mbak, Mas, saya maju. Sekarang kesepakatan kelas di sini sudah ditempel semua, sudah terbentuk semua, sehingga sekarang waktunya kita adalah untuk membuat keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah hasil dari kesimpulan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke, sekarang saya minta waktunya untuk satu orang, silakan ke depan ya Mbak Pertiwi, minta tolong bisa. Ya, di sini nanti Mbak Tiwi akan menuliskan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Ya, silakan Mbak Tiwi di situ. Kita nanti akan tuliskan bersama-sama sebenarnya keyakinan kelas yang diinginkan oleh kelas ini itu apa. Ya, Mbak Rizky, saya minta bantuannya untuk bisa membacakan kesepakatan kelas untuk kita simpulkan bersama menjadi keyakinan kelas. Silakan Mbak. Baik, Bu. Oke, kita mulai dengan membaca satu-satu ya. Ya. Pembelajaran yang santai, tidak terlalu tegang, tetapi tetap serius. Berarti kita keyakinan kelasnya adalah pembelajaran yang serius. Oke, aman, nyaman, serta menyenangkan. Oke, Mbak, silakan ditulis. Selanjutnya, saya ingin pembelajaran itu tenang. Nah, berarti sama ya dengan yang sana ya. Oke. Selanjutnya, ada yang menulis bersih, damai, dan kompak. Bersih, damai, dan kompak. Kira-kira keyakinan kelas yang mau kita ambil apa? Nyaman. Oke, nyaman juga. Sudah ada ya di situ ya. Iya. Kompak, nyaman, kompak, Mbak. Terus, saya ingin kelas yang bersih, seru, dan menyenangkan. Oke, masih sama? Masih. Oke. Saat jam pelajaran tidak ramai atau ribut sendiri. Oke, berarti masih sama? Masih. Masih. Bisa juga saling menghormati dan menghargai. Oke, ya Mbak, silakan. Saya ingin kelas ini penuh dengan keceriaan. Ya, penuh dengan keceriaan. Berarti kita kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita adalah menyenangkan, kelas yang menyenangkan. Selanjutnya, kelas yang saling menghargai dan tolong menolong. Saling menghargai dan tolong menolong. Berarti hormat menghormati. Ya. Sudah ya? Satu lagi, saya harap kelas ini rapi, sopan, tenang, dan tidak ada kata-kata buruk dan tidak ada bullying. Nah, tidak ada kata bullying. Berarti intinya adalah kita
harus menghormati satu sama yang lainnya. Oke, sementara hanya itu saja keyakinan kelasnya. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin di sini ada penjelasan saat penjelasan itu gurunya atau siswanya harus diam dan suara guru itu harus keras. Maka keyakinan kelas yang kita ambil itu apa? Pembelajaran yang serius. Oke, boleh serius tapi menyenangkan gitu ya. Tulis. Kemudian ada lagi, ada ingin memiliki suasana kelas yang aman, tenang dan damai. Berarti masih masuk ke sana ya. Oke, kemudian lagi ada kelas yang asik dan menyenangkan. Berarti mungkin sama juga. Oke, mungkin hanya 3 ini untuk kesepakatan keyakinan kelas yang ingin kita ambil. Nggak ada yang lain ya. Oke, kalau nggak ada, kesimpulan yang pertama dari kelas yang kita yakini adalah 1. Pembelajaran yang aman, tenang, nyaman, serta kompak. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga adalah pembelajaran yang serius tapi menyenangkan. Nah, itu keyakinan kelas dan saya berharap, Mbak Tiwi mungkin bisa duduk lagi. Mbak ini juga silakan bisa duduk lagi. Oke, anak-anak sekalian, kesepakatan kelas sudah terbentuk dan keyakinan kelas juga sudah terbentuk. Maka sekarang waktunya kita untuk melanjutkan ke pelajaran. Tetapi terima kasih dulu atas kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kalian berikan. Semoga kalian bisa mematuhi dan bisa menjalankan keyakinan kelas untuk mendisiplinkan kalian semua. Setuju ya? Kami telah melakukan kegiatan kesepakatan kelas yang menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut diharapkan bisa menjadi peraturan yang bisa ditaati siswa kelas 10 pemasaran dan diharapkan juga bisa membawa dampak positif bagi perilaku kelas 10 pemasaran ini. Saya jadi tahu bahwa keyakinan kelas memiliki tujuan yang baik, yaitu agar semua siswa kelas 10 pemasaran 1 mengetahui apa tujuan teman-teman untuk melakukan keyakinan kelas itu sendiri. Jadi kita juga mengetahui tujuan kita untuk belajar di sekolah, kelas, atau dimanapun kita berada. Siap, gerak. Panjang depan, gerak. Tegak, gerak. Attention please. Greet to the teacher. Assalamualaikum.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, student. Good afternoon. How are you today? I'm fine, and you? Yeah, as you see that I am fine too. Students, how many students absent today? 33. How many students absent today? 33. Are you sure? Yes. Now, student, please differ between present and absent. How many students absent today? 3 students. Who are they? Yahya, Yahya, and Pangkit. Okay. So 3 students. So I think students. Okay. Let's we continue for the lesson. Are you ready? Ready. But before that, let's review 2 yesterday lesson. Let's review 2 yesterday lesson. Can you understand me? Yes. What lesson for us yesterday? Huh? It is about present tense. Okay, good. It is present tense. So now, students, I think that all students have understood about present tense. Are you sure? Yes. So for today, we will try to learn about new material. Understand? We will try to learn about new materials. Kira-kira materinya apa ya? Present tense. Present tense lagi, kan kemarin sudah. Okay, student, our lesson today is about apa, Mas? No. Our lesson today is about conditional sentence. Okay, now students, please look at on your screen now. We will explain or we will learn about conditional sentences. Kita akan pelajari tentang conditional sentences. Apa itu conditional? Ada yang tahu? Silakan. Loh. Ya, conditional sentences. Ya, kayak Mas Rizky. Perandaian, Bu. Perandaian, kayak good student. Conditional sentence dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat perandaian atau kalimat yang berandai-andai atau kalimat yang tidak real. Oke, silakan dilihat berikutnya. Ya, conditional sentences di situ structure atau susunannya adalah yang A. Conditional sentences is composed of 2 parts. Artinya apa? Bahwa kalimat perandaian itu terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama kita sebut dengan if clause. Bagian yang kedua kita sebut dengan main clause. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, if clause itu adalah anak kalimat, sedangkan main clause itu adalah induk daripada kalimat. Nah, kita lihat contohnya di situ. If it rains tomorrow, we will not come. Kalau kita terjemah ke bahasa Indonesia, jika hari hujan besok, kita tidak akan datang. Nah, mana yang if clause-nya? Yang if clause-nya itu adalah yang if it rains tomorrow. Sedangkan kalimat utamanya di situ adalah we will not come. Understand ya? Yes. Yang berikutnya, types itu jenis-jenisnya atau macam-macamnya kalimat conditional sentences. Sehingga ada berapa tipe, Mbak, Mas? Ada 4 tipe. Tipe apa saja? Kita lihat yang ke slide berikutnya. Yang pertama, tipenya adalah tipe 0 atau yang sering disebut dengan zero type atau tipe 0. Use digunakan untuk apa? Talk about universal truth atau digunakan untuk berbicara masalah kebenaran secara umum. Nah, sekarang tipe ke-0 dengan tipe 1. Ada yang belum paham? Sudah semua? Kalau sudah
please. Mari kita mencoba untuk latihannya. Are you ready? Yes. Okay, exercise number 1. If you blah 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 not come, you blah 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 miss the soul. Silakan yang bisa tunjuk jari. Ya, yang bisa tunjuk jari. Oke, yuk Mas. Silakan dijawab. If you do not come. Ya, if you do not come. Kita lihat jawabannya salah atau betul. Nah, Peter. Yang kedua Mas. You will miss the show. You will miss. Nah, alhamdulillah berarti temanmu sudah pintar ya. Good. John's blah 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 buy a card if he blah 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 get a job. Okay, student, who will try to answer? Yang mau mencoba menjawab silakan tunjuk jari. Oke, silakan Mas Rizky. Will buy. Agar ini. Oke, John will buy. Kita lihat jawabannya. Is it true or false? Oke, good. Sekarang sudah jam 4, waktunya kita untuk pulang bareng-bareng. Nah, before we go home together, is there any question? No. Are you sure? Yes. So I think that the class leader will prepare for yourself. We will go home together. Mas Rizky, please prepare him yourself. Attention please. Pray done. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, let's go home together. Yes, ma'am.